berilah 5 dirham dari setiap 200 dirham. Namun, Korun tidak menerima perintah Nabi Musa. Hai Musa, kamu telah berzina dengan seorang perempuan. Nabi Musa pun menjawab, saya. Nabi Musa terkaget-kaget, heran atas tuduhan mereka. Sekali lagi Musa memberi perintah kepada bumi. Tanah semakin menarik badan mereka sampai ketiak tangan mereka melambai-lambai sedangkan tubuhnya terkubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Laila? Laila doakan di bulan Ramadan ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam rahmat, taufik, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana sahabat Laila, puasanya lancar semua kan? Semoga bulan Ramadan kali ini kita diberikan kemudahan ya untuk selalu istiqomah menjalankan kewajiban dan kesunahannya. Nah, berkaitan dengan bulan Ramadan, salah satu yang wajib bukan hanya puasa saja ya sahabat Laila. Tentunya kita juga diwajibkan untuk membayar zakat. Definisi zakat sendiri adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat al-fitri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan. Kemudian zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan, profesi, dan lain-lainnya. Nah, sahabat Laila, berkaitan dengan zakat, ternyata ada loh kisah Korun dalam Al-Quran pada zaman Nabi Musa, orang yang kaya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Kok bisa ya ditenggelamkan? Kira-kira kenapa ya sahabat Laila? Langsung aja ya kita masuk ke dalam ceritanya. Korun merupakan salah satu tokoh antagonis seorang hartawan yang diabadikan dalam Al-Quran. Tokoh ini disebut sebanyak 4 kali di surah Al-Qasas ayat 76 dan 78, Al-Ankabut ayat 39, Al-Mu'min di ayat 24. Korun adalah lambang kekuasaan seorang yang kaya raya, merupakan simbol kapitalis tulen pada zaman Fir'aun. Al-Quran menyebutkan bahwa Korun adalah kaum Musa yang diberi kekayaan yang melimpah. Bahkan Ibnu Katsir mencatat beberapa riwayat status Korun ternyata masih kerabat Musa bin Imran alaihi wassalam. Dia adalah putra dari paman kandung Nabi Musa. Ayahnya bernama Yashura bin Kahis, sedangkan ayah Musa adalah Imran bin Kahis. Berarti Korun ini sepupuan dengan Nabi Musa ya sahabat Laila. Al-Quran juga menyebutkan kesombongan Korun ini. Menurut beberapa mufassirin, kesombongan itu tampak dari pakaiannya yang menjulur lebih panjang sejengkal, dan mufassirin lainnya menyebutkan bahwa kesombongan itu sebab kekayaan yang dimilikinya. Sebagaimana yang diabadikan dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 76 yang berbunyi, sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta.
yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Selain sombong, dia juga terkenal bakhil. Dia menentang Nabi Musa, bahkan memprovokasi Bani Israel untuk melawan Nabi mereka. Cerita tentang penentangan Qorun tertulis dalam Hamisah Tafsir Yasin. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Imam Abu Lais meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, saat Allah Subhanahu wa taala memberi perintah Musa agar mengeluarkan zakat, ia berkata kepada Qorun, "Sesungguhnya Allah memberi wahyu agar memerintahkanmu mengeluarkan zakat dari hartamu. Berilah 5 dirham dari setiap 200 dirham." Namun, Qorun tidak menerima perintah Nabi Musa. Nabi Musa memberi keringanan agar mengeluarkan zakat 1 dirham dari setiap 100 dirham. Qorun tetap menolaknya. Setelah kejadian itu, Qorun berusaha memprovokasi Bani Israel dengan berkata, "Sungguh Musa tidak rela sebelum dia mendapatkan harta kalian. Bagaimana pendapat kalian?" Kemudian kaum Bani Israel pun menjawab, "Kami akan ikut pendapatmu." Kemudian Qorun pun menjawab, "Aku punya rencana kalau kita akan memfitnahnya berzina. Setelah itu kita dapat membunuhnya." Rencana Qorun dan pengikutnya adalah memanggil seorang pelacur dan memberinya banyak uang. Mereka menyuruhnya mengaku telah berzina dengan Nabi Musa. Setelah itu, mereka datang bersama seorang pelacur menuju Nabi Musa yang sedang bersama masyarakat Bani Israel lainnya. Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Apa hukuman bagi orang yang mencuri?" "Dipotong tangannya," jawab Nabi Musa. "Meskipun kamu pelakunya?" tanya balik mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, "Iya, meskipun saya pelakunya." Kemudian mereka pun bertanya lagi kepada Nabi Musa, "Apa hukuman bagi orang yang berzina?" Nabi Musa pun menjawab, "Dirajam atau dicambuk." Dan mereka balik bertanya dan menegaskan, "Meskipun kamu yang melakukan?" "Iya, meskipun saya yang melakukannya," jawab Nabi Musa. Mereka pun langsung memfitnah Nabi Musa dengan berkata, "Hai Musa, kamu telah berzina dengan seorang perempuan." Nabi Musa pun menjawab, "Saya?" Nabi Musa terkaget-kaget, heran atas tuduhan mereka. Kemudian mereka membawa pelacur yang telah diberi uang banyak tadi. Saat perempuan itu datang, Musa menyumpah dan bertanya dengan zat yang mampu membelah lautan bagi Israel dan menurunkan kitab Taurat atas orang-orang yang jujur. Tanpa disangka perempuan itu berkata, "Demi Allah, aku tidak melakukan tuduhan itu. Aku bersaksi bahwa engkau bersih dan Allah membersihkanmu dari tuduhan keji mereka. Engkau adalah utusan Allah. Mereka telah memberikan harta banyak kepada saya agar mengaku telah berzina denganmu." Gak disangka-sangka ternyata wanita pezina yang dibayar tadi tuh malah bilang kayak gitu, sahabat Laila. Musa pun terjungkal, bersujud dan menangis. Allah pun memberikan wahyu kepadanya, "Aku telah menjadikan bumi tunduk kepadamu, wahai Musa. Perintahkanlah dia sesukamu." Kemudian Nabi Musa pun berdiri memerintahkan bumi agar menelan Qorun dan pengikutnya. Saat itu Qorun sedang di atas permadani berharganya yang tinggi. Bumi pun mengambil kakinya, kursi dan permadaninya hilang ditelannya. Setelah itu Musa menghinakan dan mengecam mereka. Mereka pun pasrah. Namun Musa semakin marah, meluapkan amarahnya. "Hai bumi, telanlah mereka," perintahnya untuk kedua kalinya. Maka
tanah menelan tubuh mereka sampai setengah badan. Sekali lagi Musa memberi perintah kepada bumi. Tanah semakin menarik badan mereka sampai ketiak tangan mereka melambai-lambai sedangkan tubuhnya terkubur. Belum selesai di situ sahabat Laila. Nabi Musa kembali menyuruh bumi, ia pun menelan sampai leher yang nampak dari mereka hanya kepala. Hingga Nabi Musa memberi perintah terakhir dan mereka terkubur rata oleh tanah. Setelah itu, Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Hai Musa, hambaku telah tunduk kepadamu. Mereka memohon dan meminta belas kasih, namun kamu tidak berbelas kasih. Demi kemuliaan dan keagunganku, seandainya mereka berdoa dan meminta tolong kepadaku satu kali saja, maka aku akan mengasihi mereka. Melihat Qarun dan pengikutnya ditenggelamkan, Bani Israel pun masih saja berkomentar, harta dan semua simpanan Qarun tidak terpendam. Pasti Musa akan menguasainya. Nabi Musa pun berdoa agar semua harta dan simpanan Qarun tenggelam. Akhirnya, bumi menelan Qarun dan semua kekayaannya. Sebagaimana disitir dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 81 yang berbunyi, Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. para ulama berkomentar bahwa kehancuran Qarun sebab 3 perkara, yaitu cinta dunia, enggan berzakat, dan memfitnah Nabi Allah yaitu Nabi Musa alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik banget ya, merinding banget mendengar kisah Qarun pada zaman Nabi Musa yang sifatnya antagonis banget. Jangan dicontoh ya sahabat Laila. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita berlomba-lomba dalam beribadah, termasuk ibadah harta dengan menunaikan zakat bagi yang sudah memenuhi syarat, atau minimal berinfak dan bersedekah. Harus diketahui bahwa amal itu yang dihitung dan dinilai adalah penghujung, sekaligus sebagai tanda kesempurnaan sebuah amal. Menunaikan zakat merupakan realisasi keimanan seorang muslim. Namun tak hanya sekedar melaksanakan ketentuan Allah saja, dengan berzakat turut membersihkan harta yang dimiliki. Sebabnya di dalam harta yang kita peroleh masih terdapat hak orang lain. Jadi, dengan mengeluarkan zakat, kita telah membersihkan harta dari hak orang lain yang masih bercampur dalam harta kita, dan menjadikan harta kita semakin berkah. Di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Karena itu sahabat Laila, tidak ada orang yang jatuh miskin sebenarnya karena menunaikan zakat. Karena yang kita keluarkan memanglah hak milik orang lain yang sepatutnya disisihkan dari pendapatan yang kita peroleh. Jadi sahabat Laila, jangan lupa ya untuk membayar zakat, apalagi di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah atau zakat fitri. Oke sahabat Laila, sekian dulu videonya. Semoga apa yang Laila sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat Laila dimanapun berada. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya Laila mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat kalian semua ya. Dan jangan lupa diklik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama video di YouTube channel Cahaya Laila. Selamat menjalankan ibadah puasa sahabat Laila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.